Canggih banget ya sekarang teknologi. Namanya juga. Makin dipermudah kita dengan hal-hal seperti itu. Mulai ya? Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soy sauce bos. Soy sauce. Gimana? Jadi suplemen apa yang paling Vitamin C boy. Udah itu paling umum ya. suplemen apa yang paling Wonder Woman? Iya, Bellman. Maksud Bellman lu Batman? Iya. Ada yang bercanda-candain. Bellman yang di hotel. Oh, Bellboy itu juga. Itu Bellboy. Nah kan masih kecil karena boy. Udah jadi laki-laki dia, udah jadi pria mature jadi. Lumboy ya. Si lumboy. Iya, Bondan. Iya, jawab dulu dong tadi si lumba. Si lumba-lumba. Nah, gitu. Kan orang-orang juga tuh masa nggak tahu lagu si lumba-lumba. Nah, namanya komedi kan harus ada penjelasan Oh, iya. dikit. Kalau komedi dijelasin jadi nggak lucu. Benar, kurang jadinya. Tapi kadang-kadang komedi harus dijelaskan. Iya. Tapi di kantor polisi. Ya. Iyalah. Jauh. Ya kan gue ngelihat apa pesohor komedi gitu boy. Iya. Ternyata istilah warkop yang tertawalah sebelum tertawa dilarang itu kita kan zaman bocah dengerin radio, bukan radio ya. Kita nggak mengalami langsung era warkop sandiwara radio. Tapi kita tumbuh dengan rekaman-rekaman itu. Betul. Bukan kita, maksudnya kita tuh gue dan Reno ya. Iya. Jadi gue suka mendengarkan sandiwara radio itu dan Zaman kita SMA tuh lah ya. Kita SMA. Itu even SMA, kuliah. personil warkop juga udah tinggal Pak Indro doang itu kan. Emang iya? Iya dong SMA. Oh iya SMA iya, tinggal Ade Indro doang. SD kan itu kita. Iya, tapi kalau personil warkop 3 kita masih ngalamin. Masih. Di Indosiar dulu tayang kita masih. Iya, masih nayangin. Iya. Tapi kalau yang prime-nya warkop film-filmnya itu kita cuma nonton. Iya, ulangan. Lagi liburan, lagi ulangan. Tapi lagi ulangan. Selesai ulangan, biasanya lagi libur sekolah kita nontonnya. Bener. Gitu. Dulu kalau nggak Dono, Kasino Indro, Ateng Iskak, Doyok Kadir. Tapi paling teringat di gua sih ya warkop karena teringat. paling sering ya. Yeah. Paling sering ditayangin dan semua lintas usia. Yeah. Jadi Itu kayak bokap memorable. memorable. Ngomongin soal memorable nih. Nah, apa tuh? Bagus ya, masuknya. Bagus, iya. Bagus ya. Ini kan konteks kita adalah biasanya kita ngomongin soal kerjaan. Gue ada satu cerita. Ini ya pengen lu ngomong apa sih? So gini-gini. So di apa tuh? Picik apa pitching? Dipicingin matanya. Dipicingkan ya. Mau tender soalnya. Pitching udah jadi PITC kan. Apa nih? Lu ada kisah memorable apa dengan warkop? Bukan. Oh, bukan warkop. Bukan. Lagi ngomongin warkop ke memorable. Ateng Iskak. Oh, gitu. Enggak. Di kerjaan. Jadi gue teringat tiba-tiba tuh waktu kurang lebih waktunya 2019 mungkin tahunnya ya. 2019. Atau 2020. Gue lupa. Covid pokoknya tahun berapa tuh? 20. 2020 ya? Berarti 2020. Mungkin. 19-20 lah. Oke. Antara itu. Kayaknya 20 karena rentang kejadiannya tuh antara before Covid sampai ketika setelah Covid. Pas udah Covid. Sebelum Covid 19 dong. Ya kan kalau misalkan 2020 ya, mulainya itulah. pertengahan. Ya, gitulah ya pokoknya ya. Yang di Depok dah tuh dulu pertama-tama tahun bulan apa itu? Kayaknya April Mei gitu deh kayaknya. Ya awal 2020 karena gue ingat anak gue lahir itu lagi PPKM ya. PPKM. Lagi PPKM. Pelajaran PPKM. Iya, PPKM. Itu juga sekarang udah bukan itu ya judulnya ya kayaknya. Nggak tahu. Ya kayaknya kewarganegaraan kayaknya sih. Oke. PP-nya doang hilang. Iya. PPKN kan bla 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 kewarganegaraan kan. Pendidikan Pancasila. Pancasila dan kewarganegaraan. Iya. Berarti sekarang anak-anak nggak diajarin Pancasila no? Ya, masa sih nggak diajarin Pancasila? Maksud lo yang bela diri itu? Ya, Pancasila. Oh. Oh sekarang gitu doktrinnya, jadi nggak diajarin Pancasila. Wah. Cuman kewarganegaraan. Susah aja. Kok bisa sih kan Pancasila dasar negara kita? Iya. Kok anak-anak kalau nggak diajarin? Ya barangkali gue salah, Iya, barangkali mah. Barangkali. Batu. Iya.
pasir. Bentar, udah jangan melanglang buana dulu nih, keburu hilang momentum. Oh iya. Jadi pokoknya itulah. Wih, kena banget. Iya. Gak apa-apa. Di atas kena, grafik bawah juga sama-sama kena. Sampai di studio lu sendiri. Iya. Lah memang. Apa tadi? Oh iya. Memorable tahun antara medio 2019-2020. Ya, tapi intinya gini, gua sedang ditugaskan untuk merekrut seseorang. Gitu. Meng-hire seseorang. Meng-hire seseorang itu dalam arti kata satu posisi atau satu posisi nama orang. Satu posisi. Harus orang itu. Enggak, mengisi satu posisi tertentu. Satu posisi. Kebetulan levelnya udah managerial up lah. Oh. Terus kalau di level itu kan ini ya, secara proses agak panjang biasanya karena penyesuaian waktu. Kemudian prosesnya interviewnya lumayan berlapis gitu. Biasanya kan. udah sampai presidir ya. Betul, udah sampai top manajemen lah biasanya. Nah, jadi itu kurang lebih kayaknya adalah 2 bulanan proses kayak gitu. Sampai mengkerucut ke satu orang lah yang memang kita akan hire. Terus singkat cerita dipilihlah satu ibu itu ceritanya. Oh, ibu. Ibu. Dia akhirnya memutuskan untuk ya oke, saya menerima tawaran dari perusahaan ini dan saya akan pindah, kurang lebih membutuhkan 1,5 bulan untuk join ke tempat gue waktu itu kerja. Karena kalau manajemen mungkin nggak one notice ya. Betul. Harus lebih panjang mungkin handovernya. Bener. Dan proses biasanya mungkin ada replacementnya juga butuh waktu kan. Nah, yang terjadi berikutnya adalah kenapa tadi makanya yang gue inget adalah COVID, karena nggak lama setelah dia menandatangani untuk dia setuju, COVID terjadi. Oh, Depok. Yes. Wah, itu kan dunia ketika itu cukup kelam ya, kalau bisa gue bilang. Iya. Nggak. Banyak yang nggak beroperasi. Terus apalagi bidang usaha yang waktu itu gue bekerja adalah transportasi. Oh iya, pasti terdampak ya. Betul, banyak bisnis yang akhirnya deal yang tidak berlanjut gitu. Singkat ceritanya lagi, disuruhlah gue untuk menghentikan proses tersebut. Karena tidak memungkinkan, orang kondisinya waktu itu kita bahkan mau nge-cut gaji kok kondisinya. Kalau lo nge-hire orang baru. Betul, jadi gaji sebagian level tuh dikurangin sekian persen ketika itu. Nah, ini juga kebijakan adalah tidak ada hiring di era itu. Tapi kan sini udah signing. Itu yang menjadi masalah. Di paper secara legalitas bukannya harusnya dia sudah. Betul. Betul. Tapi apa mau di katro? Apa mau dikata ya, kan gue hanya sebagai pelaksana ketika itu. Ya gue hanya diminta untuk menjalankan perintahnya yang memang satu arah aja. Lu hentikan proses itu. Sorry, tadi berapa bulan setelah signing dia? 1,5 bulan. Ini lagi proses menuju 1,5 bulan itu. Oh. Dia udah tinggal join nih. Udah tinggal join. Oke. Ya berarti harusnya dia udah pengajuan di kantornya dong. Sudah pasti itu. Sudah. Karena gue kan lumayan sering tektokan dengan beliau dan ibu itu juga udah bilang udah update lah, intinya udah resign, udah beres, ini tanggal sekian udah pasti join ke sana gitu. Oke. Ya udah. Akhirnya gue mencoba, ya udahlah bismillah, kita berdoa aja, kita kontak dulu orang itu gitu kan. Gue kontak lah, boy, gue sampein bahwa Bu, mohon maaf banget ini by phone, by chat? By phone, kan udah nggak boleh ketemu nih ketika itu. Kan tapi kalau phone sama chat kan juga nggak ketemu bang, maksudnya lo ngechat atau nelfon langsung ngomong secara. Iya, kayaknya kalau chat kan agak kurang ini ya. Iya, makanya itu yang gue juga mau. By phone, gue telepon. Secara etika memang harusnya nelfon ya untuk hal seperti ini, jangan di chat gitu. Gue telepon bahwa dari sisi kebijakan manajemen kita berubah nih, udah meminta untuk stop hiring apapun yang terjadi gitu di event itu, karena kondisi perusahaan juga begini-begini, ini gue harus tahu lah intinya. Lo tahu respon pertama yang terjadi adalah suara isak tangis dari seorang ibu tersebut. Waduh. Wah, coba boy, bayangin boy yang gue hadapi ketika itu. Sebuah dilema di dalam hati kan. Lu selain pernah ngadepin setan di kantor, lu yang begini juga lu hadepin nih. Wah, banyak boy. Itulah.
yang terjadi. Terus dia menyampaikan lah si ibu itu bahwa saya udah ngajuin resign, kemudian di pihak perusahaan itu juga dia udah siap dengan ada replacement. Ini no turning back nih intinya nih. Multiple effect lah. Bener. Kalau ini sampai Betul. dealnya nggak here we go. Yes, dia menceritakan lah kondisi di keluarga juga, saya butuh pemasukan, saya punya anak, punya bla 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 gitu, sampai intinya sambil berisak tangis sambil menyampaikan itu. Terus ya udah gue cuma ngomong, ya udah Bu, paling yang bisa saya bantu saya coba ngajuin dulu, bisa nggak kita ngasih kompensasi ke ibu gitu. Tapi kalau misalkan pilihan untuk kembali join ke sini itu udah pasti nggak mungkin, gue udah bilang gitu. Oke, udah tutup telepon, gue ngobrol sama bos gue kasih tahu ya, gue juga mencoba mengkondisikan supaya bos gue berempati dan dia bisa ngasih masukan nih ke top management. Terus ya udah akhirnya ketok palu dimulihin, kita ngasih 3 bulan gaji buat dia. Jadi kita dealnya angkanya berapa, ya udah itu kali 3 kita akan transfer ke dia. Si ibu. Betul. Wow. Walaupun ya di era itu boy, hiring juga lagi sepi. Pasti sepi, iya. Kan? Sorry. Dia sebelumnya di perusahaan yang established nggak? Established boy. Ini menurut gua kalibernya oke lah. Perusahaan ini. Yes, dari perusahaannya. Ini si perusahaan ini pas kemarin COVID survive. Perusahaan si ibu ini. Survive. Ya. Terus. Surprise. Iya, ya udah. Terus gue mengkondisikan untuk gue telepon lagi si ibu itu, gue sampaikan lah, Bu, jalan terbaik yang bisa kita pilih saat ini adalah ngasih kompensasi ke ibu berupa 3 bulan gaji yang kita akan transfer di tanggal sekian gitu. Ya balik lagi walaupun dia kecewa, tapi alhamdulillahnya ya boy, gue alhamdulillah gini sih, karena pendekatan dari awal udah cukup friendly dan penuh dengan empati, akhirnya gue tidak mengalami si orang itu terus marah-marah atau memaki. Betul. Gitu kan. Karena lu sebagai messenger. Betul. Sebenarnya. Gitu. Ya gue bersyukur itu aja. Walaupun di satu sisi, wah itu berat banget sih di perasaan dan hati gue. Gue membayangkan kalau gue yang jadi dia, coba tuh kayak gimana betul. Gitu. Terus akhirnya si ibu itu menerima, ya apa boleh buat. Ini kan kalau misalnya memang dapatnya cuma ini, ya udah gue survive dulu dengan itu kayak gitu. Lo ada konsultasi ke tim legal segala macam nggak sih, No? Soalnya kan itu udah tanda tangan kontrak ya. Betul. Ya once ibunya misal, gue nggak tahu sih ini secara legalnya seperti apa. Tapi kan kalau lo udah menandatangani, terus membatalkan sepihak. Iya, membatalkan. Betul tuh, one prestasi kan jatuhnya. Tapi makanya kantor lo mungkin kasih kompensasi itu ya. Jadi di seolah-olah ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Benar. Gitu, dan kita kirimkan dokumen baru lagi yang membatalkan perjanjian sebelumnya, menerima tanpa paksaan dan sebagainya. Tapi ya itu sih sebenarnya kalau si ibu itu pun mau memperkarakan kan sebenarnya bisa aja. Iya, bisa aja. Tapi ya mungkin ya memang jalannya seperti itulah ya. Betul. Jadi semoga si ibu itu, lo tahu nggak kabar ibu itu sekarang gimana? Terakhir sih waktu gue masih di sana gue sempat kontekan, dia udah dapat kerja lagi akhirnya ujung-ujungnya. Kapan terakhir lo kontak si ibu? Ya pas COVID itu juga sih. Kita WhatsApp ibu. Halo dengan ibu. Ibu yang batal gabung pas COVID. Wah, tapi ya si COVID itu merubah banyak hal ya, Noy. Pola kerja, betul. Pola pikir kita juga jadi berubah. Banyak lah yang berubah gua rasa selama COVID ini. Jadi walaupun COVID itu balik lagi, itu kan katanya adalah suatu konspirasi ya. Yeah. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapi konspirasinya itu. Ya kita kan warga biasa aja gitu. Betul. Jadi tidak punya kepentingan di konspirasi itu, malah yang ada adalah bukan korban ya, jadi objeknya. Betul. Ya kan? Betul. Objek uji coba si konspirasi ini. Kalau memang itu betul. Kalau itu memang konspirasi, tapi ya di satu sisi ya dengan kita diciptakan sama yang maha kuasa dengan kompleksitas yang luar biasa ini, jadi survival mode kita tuh dibentuk di situ. Betul. Jadi COVID udah pernah lewatin nih, generasi kita kan COVID udah pernah lewatin. Jadi ya
Dan alhamdulillah kan. Benar. Lo juga mungkin lebih ups and down lagi waktu COVID sampai dengan ini. Benar. Ada satu momen-momen yang menurut gue kayak, wah, lu kok gak cerita sih kayak gitu loh. Ya ada momen-momen itu lah. Jadi ya banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita di awal tuh melihatnya ini kok kayak begini banget gitu kondisi, tapi ternyata tuh kalau udah dilalui tuh, oh ya memang harus melalui ini sih. Gue jadi ingat tim terbaik di Italia itu kan mau ngerekrut pemain back ya. Kan waktu gagal dia ngasih surat itu loh, apa di postingan Instagramnya si pemain itu tuh ngasih ayat Al-Quran, tapi gue lupa surat apa gitu, yang bisa jadi sesuatu yang kau anggap baik belum tentu baik. Betul. Tapi sesuatu yang kau anggap buruk malah itu yang terbaik buat kamu ya, maksudnya ya Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Gampang diucapin, tapi ketika dipraktekkan butuh kesabaran yang ekstra kesabaran sama butuh belief ya. Karena lo nggak punya keyakinan nggak bisa tuh. Benar. Lu lah ya, maksudnya ya gue juga masih dalam tahap untuk bisa bergantung sepenuhnya, tapi kan kadang-kadang manusia suka ini beneran ditolong nggak sih gitu. Ya pada akhirnya dengan pengalaman gue ya ditolong sih. Gitu ada aja gitu caranya, cuman bikin deg-degan. Ya tapi memang harus gitu kali ya, No ya? Iyalah. Karena kalau lo nggak dibikin deg-degan, jadi lo ngerasa tidak bergantung sama sesuatu. Bener. Lo ngerasa semuanya mudah, jadi udah lupa nanti. Itu kan nanti. Udah sifat dasar kita udah. Dikasih enak. Lup. Bener. Ya oke lah. Makanya gue nggak dijadiin pemain Inter gue. Bayangin kalau gue jadi pemain Inter gue. Iya. Gue juga sih. Tapi nggak cocok juga sih kayaknya. Nggak cocok juga. Kayak jadi pemain Inter. Iya. Jahitnya masih Sassuolo. Iya. Jadi masih Sassuolo ya. Terus iya. Padahal si teman-temannya udah kemana-mana loh itu. Si Tarek sama Vrevic itu udah ke Leeds. Benar. Emang iya? Nih gua ini transfer pemain. Lo kan gua nggak kena nih kalau cuma gosip-gosip bohongan doang gitu. Bener. Lo kan update-nya pemain bola yang top kan. Ini pindah kemana? Ini yang mediocre kan gue juga paham loh. Gue juga ngeliat, oh ini si ini pindah ke sini. Lu nonton di insert lah itu ya. Ya oke lah, itu mungkin sedikit yang bisa kita ceritakan berdua pada episode kali ini. Mungkin teman-teman kalau punya cerita-cerita tentu bolehlah jadi komenin lah. Jelang pulang ada cerita-cerita yang kayak gini nih. Seru gitu, jangan cerita kita yang nggak seru-seru ini. Karena bisa jadi tarik manfaat dari orang-orang lain. Iya, justru yang lo ini, nggak tahu. Nih si ibu ini jangan-jangan sekarang kerjanya di posisi yang lebih baik dan perusahaan yang lebih baik. Bisa jadi dia sebagai dalam tanda kutip korban gitulah ya kan. Iya. Ketika itu korban boleh jadi, tapi mungkin setelah itu ya kita mendoakan ya, mudah-mudahan jauh lebih baik gitu kan. Kalau memang nanti si ibu ini ternyata di perusahaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik, harusnya ya berarti kan ya ini bukti. Iya, emang harus melalui itu dulu. Ibu, kalau misalkan ingat saya Bu, tolong. Iya, tolong Bu. Kasih subscribe Bu. Merchandise kita dibeli Bu, tolong buat Bu. Aduh, ya udah itu aja teman-teman. Tadi kalau misalnya mau share cerita boleh di komen aja di Instagram di @jelang_pulang atau di YouTube juga boleh kalau mau di komen. Kalau di Spotify mau di komen juga boleh. Jelang pulang. Betul. Jelang pulang ya, yang ada logo jelang pulang ya. Iya. Soalnya di YouTube ada jelang pulang lain. Jelang pulang lain. Cari jelang pulang. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi ya itu kan udah bagus. Iya, yang ini lah. Kita lah yang nih, yang biasa-biasa aja ini. Kita lah. Tolong agak lebih butuh diperhatikan. Iya. Ya itu aja. Sampai ketemu di episode jelang pulang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin.